menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Katakan saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari sama-sama pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan lihat di dalam surat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-39. Namun saya akan hanya baca di ayat 35 dan ayat yang ke-37, firman Tuhan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah
mengasihi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-37 ini adalah ayat yang sangat terkenal. Banyak orang yang senang dengan ayat itu. Karena kenapa saudara-saudara? Karena terfokus kepada satu kata, yaitu menang. Kenapa saudara? Karena semua orang pasti ingin selalu menang. Tidak ada orang yang mau alami kekalahan dalam hidupnya. Sehingga banyak yang suka dengan ayat ini. Tapi di antara kita semua yang menyukai ayat ini, seringkali kita tidak melihat sebenarnya dari mana kemenangan ini. Kenapa kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang? Sebenarnya kita menang dari apa, Bapak Ibu Saudara? Nah, pagi hari ini kita akan belajar apa sebenarnya maksud dari ayat ini. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, di ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39 ini, ada hal yang sangat penting yang seringkali tidak kita perhatikan, yaitu kasih Allah. Kasih Kristus, kasih yang kekal, kasih yang sudah disediakan saat kita masih berdosa, kasih yang sudah disediakan bahkan saat kita belum dijadikan. Dan kasih inilah sebenarnya yang menjadikan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Ya, saudara-saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus dia memberi pertanyaan di ayat yang ke-35 tadi, ya. Kalau kita baca di sana, dikatakan siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan pertanyaan yang memang tidak perlu dijawab. Karena siapakah atau apakah yang dapat membuat kasih Allah itu tidak bisa kita alami, tidak bisa kita rasakan? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Tetapi memang ada kemungkinan jawaban yang sesaat mengalihkan kita dari kasih Kristus. Ya, kadang kasih Allah itu terasa jauh karena penderitaan, karena pergumulan-pergumulan yang kita alami. Saudara, ada 7 hal yang Paulus daftarkan di sini. Dikatakan di sana, apakah itu penindasan, kesesakan, masalah-masalah yang menghimpit, bahkan ada penganiayaan di sana dan seterusnya. Tetapi saudara, apakah hal-hal itu menang atas kita? Seharusnya tidak, saudara. Karena di ayat yang ke-37 ini dikatakan bahwa kita ini lebih dari orang-orang yang menang. Kita lebih dari orang-orang yang menang karena siapa? Karena apa? Karena kasih Kristus. Saudara, pergumulan, penderitaan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang menjadikan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Saudara, kenapa kita dikatakan orang-orang yang lebih dari pemenang? Karena sesungguhnya kita memang tidak menang dari apa-apa. Kita tidak melakukan apa-apa. Bukan kita yang menderita, bukan kita yang disalib, bukan kita yang mati, bukan kita yang bangkit dari kubur. Bukan kita yang menang sebenarnya. Ya, kita tidak menang atas dosa, tetapi Kristuslah yang menang. Dan oleh kasih-Nya, kemenangan itu diberikan kepada kita. Jadi kita ini hanya pihak yang mendapatkan keuntungan dari kemenangan itu. Sehingga kita disebut orang-orang yang lebih dari pemenang. Itulah arti yang sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi pergumulan apapun yang kita hadapi tidak dapat menggeser kita dari status kita sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Saudara, banyak orang yang percaya yang tidak mengerti akan hal ini. Sehingga ketika ada pergumulan, ada penderitaan, ada hal-hal yang menghimpit hidupnya, dia mulai mempertanyakan statusnya sebagai orang-orang yang menang. Ya, katanya lebih dari pemenang, tetapi kok masalah tidak kunjung selesai? Kenapa penyakit tidak sembuh-sembuh dan sebagainya? Seakan-akan kita kalah terus. Ya, kita tidak menang-menang. Nah, saudara, hari ini bila kita mengalami kesusahan, penderitaan, pergumulan apapun, tetapi kita masih bisa percaya kepada Tuhan, ya, kita masih bisa berserah menyerahkan diri kepada Tuhan, kita masih melekat kepada Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Saudara, bahkan di ayat yang ke-38, kalau Bapak Ibu baca di sana, dikatakan di sana Paulus menambahkan daftar, ya, yang lebih lagi. Di sana dikatakan baik kuasa-kuasa, baik yang ada di atas, yang ada di bawah, makhluk lain, saudara, bahkan maut sekalipun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, kenapa Paulus begitu yakin sekali
akan hal ini. Karena memang dia sudah mengalaminya. Bahkan sakit penyakit sementara menggerogoti tubuhnya, semua sudah dia alami. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita pagi hari ini, bangkitkan iman kita. Karena Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kemenangannya di atas kayu salib, Dia berikan kepada kita, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih, syukur kepada Tuhan yang memberikan kami kemenangan, yang mengaruniakan kami kemenangan, sehingga apapun pergumulan, masalah yang datang dalam hidup kami tetaplah orang-orang yang menang, dan kami percaya kemenangan itu akan terus menjadi bagian kami. Berkati kami hari ini Tuhan, tolong kami hari ini, kami percaya penyertaan berkat Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kami. Kami melangkah di hari yang baru dengan penuh syukur, dan kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.